Halo, saya Angela Michelle. Teman-teman di sini pernah mendengar suatu istilah yang disebut hustle culture belum? Belakangan ini, topik tersebut seringkali menjadi perbincangan di sosial media, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit dulu ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Hustle culture merupakan sebuah budaya yang berkembang menjadi gaya hidup yang mengejar validasi melalui kerja berlebih, atau biasa kita sebut dengan overworking. Mereka yang terjerat dalam hustle culture biasa disebut dengan hustlers. Nah, hustlers memiliki anggapan bahwa mereka adalah kumpulan orang yang produktif karena mampu mengerjakan sesuatu dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus. Padahal arti produktif yang sebenarnya adalah bagaimana seseorang mampu menghasilkan output yang berkualitas dalam jangka waktu yang singkat. Menjadi seorang hustler ternyata bukan pilihan yang baik loh teman-teman. Karena menurut seorang psikolog dari UW Medicine yang bernama Dr. John Hoffman, hal tersebut akan berdampak pada penurunan kreativitas individu yang nantinya dapat melumpuhkan produktivitas dan juga inovasi seseorang. Selanjutnya, teman-teman di sini juga mungkin udah bertanya-tanya, sebab umum apa sih yang bisa menyebabkan seseorang terjerat dalam hustle culture? Biasanya, seseorang yang terjerat dalam hustle culture dapat bermula dari toxic positivity yang ia terima dari lingkungan di sekitarnya. Toxic positivity itu apa sih? Toxic positivity merupakan dorongan untuk berasumsi positif ketika sedang berada dalam situasi tertekan. Contohnya seperti ini. Duh, kamu kok gitu aja udah capek. Kalau kayak gitu, kamu kapan mau sukses? Ayo lanjut kerja lagi. Terlalu sering mendengar kalimat seperti itu dapat berpengaruh terhadap alam bawah sadar kita tanpa kita sadari loh. Dan nantinya dapat berdampak buruk pada kesehatan, kebiasaan, dan juga gaya hidup kita. Ternyata hustle culture ini juga nggak bisa kita anggap sebagai permasalahan yang sepele, teman-teman. Karena dampaknya terhadap kesehatan mental kita dapat dibilang cukup serius. Menurut WHO, seorang hustler berpotensi cukup besar untuk terkena burnout syndrome, di mana ia akan merasakan stres kronis akibat pekerjaan yang tak kunjung selesai, dan hal tersebut biasanya ditandai dengan rasa lelah yang berlebihan, frustasi, dan juga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, menjadi seorang hustler juga berpotensi untuk menambah beban pekerjaan bagi orang di sekitarnya. Karena ketika menghasilkan sesuatu, hustler cenderung akan melihat kuantitas dibandingkan kualitasnya. Sehingga sebanyak apapun pekerjaan yang telah diselesaikan akan terasa sia-sia ketika tidak ada kualitasnya sama sekali. Hal tersebut berpotensi untuk mendapatkan komplain atau teguran dari atasan maupun rekan kerja, dan nantinya dapat berpengaruh terhadap performa kerja dalam tim. Tapi teman-teman di sini jangan sampai salah mengartikan ya. Karena menjadi seseorang yang ambisius dalam bekerja sebenarnya merupakan salah satu aspek yang penting dan bukan merupakan suatu masalah. Mengingat setiap orang memiliki pandangan dan tujuan hidup yang berbeda. Namun jangan sampai kita terjerat dalam lingkungan yang salah dan akhirnya mengadopsi kebiasaan gaya hidup yang kurang tepat seperti hustle culture. Bekerja itu penting, namun istirahat juga tidak kalah penting. Jadi teman-teman di sini jangan lupa ketika bekerja diimbangi dengan prinsip work-life balance supaya tetap produktif dan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya burnout maupun stres. Sekian dari saya, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.